Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu kembali di sini di channelnya Informasi, Edukasi, dan Tutorial bersama Kang Sam. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi modul ajar ya, sesuai dengan banyaknya permintaan ketika saya mengupload video UKIN di sini ya. Nah, sesuai dengan janji saya, pada video kali ini saya akan share atau berbagi modul ajar. Silahkan, modul ajar ini bisa di ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Tidak langsung di copy paste utuh, soalnya takut kena plagiat. Langsung saja, inilah modul ajar yang saya gunakan di video UKIN yang sudah saya upload videonya ya. Nah, di sini saya bagikan dalam bentuk Word. Pertama di sini saya menggunakan cover ya. Judulnya modul ajar uji kinerja UKIN PPG. Saya masukin seperti ini. Nanti bisa di ATM ya, silahkan. Kemudian penyusun silahkan dimasukkan namanya, nomor UKG, asal instansi. Jadi ini yang saya buat modul ajar adalah versi saya sendiri. Kemudian logonya silahkan, logo kampus. Kemudian di bawah juga ada. Kemudian di sini untuk modul ajar matematika tingkat lanjut fase F+, ada komponen awal, di mana di sini saya buat dalam bentuk tabel ya. Silakan disesuaikan mau dalam bentuk tabel ataupun tidak juga tidak masalah. Ada identitas modul, ada penyusun, silahkan dimasukkan namanya ya. Nah, kalau misalkan dimasukkan silahkan. Kemudian satuan pendidikannya, mata pelajarannya apa, fasenya apa, kelas semester, materinya apa, kemudian submateri, ini yang saya sampaikan di dalam video UKIN saya. Kemudian alokasi waktunya, di sini adalah 2 JP ya. Nah, ini ada yang tidak terenter, silahkan bisa disesuaikan. Kemudian bagian B di sini saya masukkan kompetensi awal, memasukkan capaian pembelajaran. Sebenarnya capaian pembelajaran itu panjang ya. Saya ambil disesuaikan dengan materi yang saya sampaikan, yakni di sini ada saya di bold, saya tebelin di sini mereka dapat menyatakan data dalam bentuk matriks. Ini ada matriksnya ya. Silahkan fase E+ berdasarkan elemennya dimasukkan. Ini karena matrik, masuknya ke dalam aljabar dan fungsi. Capaian pembelajarannya di sini ada ya. Kemudian saya memasukkan profil pelajar Pancasila di bagian C-nya. Karena apa? Pada saat kita melakukan pembelajaran, itu kita harus memuat elemen-elemen dari profil pelajar Pancasila. Yang 6 ini ya. Kalau misalkan Bapak Ibu, pemirsa semuanya, saya cuma masukkan 4 misalkan, ya masukkan 4. Kalau 2 ya 2, kalau 3 ya 3. Kalau semuanya masuk ya 6, silahkan disesuaikan. Kemudian sarana dan prasarananya, saya menggunakan papan tulis tentunya ya, spidol, laptop, proyektor, saya menggunakan jaringan internet dalam pembelajaran, kemudian LKPD. Kemudian untuk target peserta didik reguler, kemudian pendekatan, metode, dan model pembelajaran. Pendekatannya saya menggunakan pendekatan saintifik ya, kemudian kontekstual, di mana pembelajarannya itu bisa mengambil dari kehidupan nyata ya, sekeliling siswa itu sendiri. Metodenya saya melakukan dengan tatap muka, dengan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan mandiri. Boleh di sini ya, ditambahkan presentasi juga boleh, silakan. Nah, ini modelnya yang saya gunakan karena konsep matriks, jadi peserta didik menemukan konsep matriks ya, sehingga menggunakan discovery learning. Dan diakhiri ketika sudah menemukan konsepnya, saya berikan permasalahan matematika, maka diselesaikan dengan model problem based learning atau PBL. Selanjutnya saya bagi lagi di sini ada komponen inti ya, di mana komponen inti ini yang pertama tujuan pembelajaran,
Kemudian pertanyaan pemantik. Kemudian bagian C-nya, nah ini kegiatan pembelajarannya. Apa saja? Tentunya di depan ini ada kegiatan pendahuluan. Nah, untuk waktunya, saya sarankan ya kepada Bapak Ibu semuanya, kita pertama membuat rancangan. Kemudian, rancangan tersebut jangan kita bakukan ya. Triknya adalah silahkan dengan gambaran rancangan di modul ajar ini kita melakukan pembelajaran ya atau praktek. Kalau saya sih bukan praktek ya, saya memang mengajar langsung. Dalam jadwal saya di kelas, kemudian kelasnya tidak saya atur ini itu, cuma diatur ya kelompok saja seperti biasa ya. Kemudian peserta didiknya masih peserta didik itu tidak ada dipilih yang ini yang itu tidak ya. Memang saya benar-benar murni melakukan pembelajaran di kelas. Tambahannya ya cuma di video saja seperti itu. Oke, lanjut ke kegiatan pendahuluan. Ini dalam komponen elemen KSE ini ada kesadaran diri, itu apa? Silakan bisa dicari ya. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasilanya tentunya ini yang pertama ya. Kemudian di sini guru membuka pembelajaran dengan salam, memotivasi peserta didik kita dulu untuk tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Silahkan jalin dulu chemistry dengan peserta didik kita supaya pembelajaran itu bisa menyenangkan ya. Sentuhlah dulu hatinya kalau saya biasa katakan itu ya. Sentuhlah dulu hati peserta didik kita, murid-murid kita, baru kita setelah tersentuh kita masuk untuk memberikan pembelajaran. Kemudian di sini ada KSE-nya ada, silahkan ya, manajemen diri. Kemudian mengecek kehadiran peserta didik, dimensi profil pelajar Pancasilanya ya ada mandiri, bergotong royong. Ini kurang lebih ya. Kemudian ini guru menyampaikan garis besar cakupan materi yang akan dipelajari pada pertemuan ini. Kemudian selanjutnya membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3-4 orang ya kalau saya. Nah, ini saya masukkan di pendahuluan ya untuk membagi kelompok tersebut. Kemudian dalam kelompok ini kita bagi kemampuan peserta didik kita secara heterogen ya, ada yang minimum, menengah, maksimum atau dikatakan rendah, sedang, tinggi. Supaya apa? Terjadinya diferensiasi ya dalam pembelajaran kita. Kemudian pembelajaran rekan sejawat juga, silahkan. Ini berdasarkan apa kita ketahui? Tentunya kita sebelumnya melakukan asesmen awal ya, yakni asesmen kemampuan sebagai prasyarat untuk masuk ke dalam materi tersebut. Kemudian susunlah kesepakatan-kesepakatan di dalam pembelajaran. Di sini KSE, kemudian dimensi profil pelajar Pancasilanya silahkan ya, bisa dibaca-baca. Kemudian melakukan ice breaking. Nah ini ya, silahkan disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu. Mau, kalau saya sih ini spontan aja ya, ada yel-yel tepuk MTK. Karena saya punya moto ya di kelas, belajar MTK itu bisa, harus bisa, dan pasti bisa. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik. Silahkan. Kita bisa langsung menyampaikan atau menggunakan slide, tayangan ya, proyektor juga bisa, silahkan. Kemudian guru menyampaikan jenis penilaian, sampaikan ya, nanti akan dilakukan penilaiannya apa, formatifnya apa, kemudian sumatifnya apa. Kalau formatif kan penilaian dalam pembelajaran, keaktifan, bagaimana dia memecahkan masalah, menemukan, kemudian presentasinya seperti apa ya. Kemudian kalau kita mau melakukan penilaian sumatif, di akhir juga silahkan. Kemudian guru memberikan pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaannya di atas tadi ya, silahkan. Kemudian memberikan persepsi mengenai hubungan dan manfaat matrik dalam kehidupan sehari-hari dengan pendekatan kontekstual, disertai materi prasyarat yang harus dikuasai. Silahkan. Nah, ini selesai ya kalau saya pendahuluan. Lalu masuk ke kegiatan inti. Ini 70 menit. Ini saya sesuaikan setelah melihat video pas sudah selesai. Di sini kegiatan inti pertama saya awali dengan mempersilahkan peserta didik untuk berdiskusi ya dalam kelompoknya masing-masing dan mengisi LKPD. Ini sebelumnya sudah dibagikan ya LKPD-nya.
boleh menggunakan internet ya. Anak-anak bisa mengakses Android-nya. Kita memberikan kesepakatan dengan peserta didik, membuka handphone, mengakses internet hanya untuk pembelajaran, tidak yang lain-lain. Kemudian, boleh mengamati sekeliling kelas kita, ataupun misalkan kalau mungkin peserta didik untuk keluar kelas di sekeliling sekolah. Nah, ini termasuk diferensiasi konten dan proses. Silahkan. Kemudian, di bawah bimbingan dan pengamatan guru, kita sebagai guru tentunya selama proses diskusi itu harus melakukan bimbingan. Dibimbing terus ya, tidak boleh kita membiarkan peserta didik dalam kesusahan. Ketika kita tahu kelompok mana nih, siapa siswanya, kita kan tahu ya siswa yang mengalami kesulitan atau tidak. Kita dekatin, kita bimbing, kemudian kita amati. Ya, kita kasih stimulus supaya memang anak-anak merasa dihargai gitu ya. Kemudian dipersilahkan untuk berani bertanya, kemudian mencatat informasi yang didapatkan, sambil kita arahkan ya, diskusikan apa tujuan kita. Nah, tadi ini ya, yang 6 tadi. Kemudian, guru melakukan penilaian formatif. Ya, ini dari pengamatan ya, kita harus punya lembar pengamatan. Di LKPD ini saya sudah sediakan. Seperti apa lembar pengamatannya atau observasinya. Nah, ini ya, setelah menemukan konsep, ini semua selesai, baru terakhir adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang diberikan di akhir LKPD. Kemudian kegiatan presentasi ini masuk dalam kegiatan inti ya. Nah, saya menyepakati urutan tampil itu dengan menggunakan aplikasi Spinner ya. Silahkan bisa di-searching lah. Nah, kita buka internet, ketikkan aja Spinner, nanti akan keluar masukan nama kelompok. Saya menggunakan kelompok Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Kemudian mengumpulkan LKPD ya. Kemudian saya selingi lagi dengan ice breaking ya, mencairkan suasana setelah tegang. Ceritanya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, guru memberikan penilaian sumatif individu dalam bentuk soal objektif. Silakan ini mau uraian objektif ataupun misalkan menggunakan internet lagi, pakai Quizizz juga silakan ya. Dan aplikasi-aplikasi yang lainnya yang Bapak Ibu kuasai. Kemudian setelah selesai memberikan penilaian sumatif, ada tugas proyek mandiri. Dan di sini terjadi diferensiasi produk. Jadi kalau anak-anak saya di kelas, nah hasilnya itu, produknya itu bisa mereka sampaikan lewat gambar, lewat poster, lewat komik, ya, lewat video, kemudian lewat produk Canva. Nah, sekarang anak-anak sudah menguasai Canva. Kemudian kegiatan penutup, di sini kok cuma 5 menit. Memang real di videonya itu cuma 5 menit ya, setelah saya melakukan penilaian ini. Di kegiatan penutup, saya bersama peserta didik itu bersama-sama membuat resume atau menyimpulkan hasil diskusi pembelajaran hari ini. Kemudian saya meminta 2 orang peserta didik, laki-laki perempuan kalau saya ya, untuk memberikan umpan balik mengenai perasaannya setelah mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan hari ini. Kemudian diakhiri dengan menutup ya pembelajaran. Bisa dengan doa juga, silakan. Kalau saya kemarin cuma ya salam, karena masih ada pembelajaran berikutnya. Itu kurang lebih ya, rangkaian kegiatan dari pendahuluan sampai penutup. Nah, ini ada asesmen penilaian ya. Kemudian kegiatan pengayaan. Kemudian, seperti biasa di sini diakhiri dengan tanggal ya. Nah, kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Kita lanjut. Nah, ini saya lampirkan LKPD-nya. Seperti ini ya. Tidak saya bahas panjang lebar, silakan bisa dilihat saja. Ini saya mengambil dari internet ya, memodifikasi yang ada. Nah, di sini LKPD-nya biasa saja. Kemudian ada masalah kelompok. Saya juga ini mengambil dari internet ya. Silahkan di ATM. Dan ini lampiran 2, itu penilaian formatif. Silahkan kita amati ya ketika diskusi, presentasi. Kemudian ini penilaian sumatifnya lampiran 3. Ini seperti ini ya. Yang masing-masing ini individu. Saya cuma 5 objektif ini. Nah, ini disertai dengan kunci jawabannya.
Kemudian lampiran 4, lembar penilaian tugas proyek individu. Ini proyek untuk di rumahnya masing-masing ya, silahkan. Dan juga ini semuanya mengambil ya, amati, tiru, modifikasi. Ini untuk penskorannya. Silakan, ini kriterianya ya, sesuaikan dengan KKTP kita di sekolah. Ini lampiran 5, lembar refleksi untuk guru untuk kita ya. Yang keenam, lembar refleksi untuk peserta didik. Selesai, inilah kurang lebih ya pemirsa. Boleh silakan kalau ada masukan, saran, kritik, koreksi ya. Langsung saja cantumkan silakan komentarnya di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin memodifikasi modul ajar yang saya buat ini, silakan ya. Bisa dipergunakan dengan baik dan dengan bijak. Untuk link downloadnya ada di kolom deskripsi ya. Cuma saya memberikan kerangka atau format dari modul ajar ini tidak saya berikan utuh seperti yang kita bahas sekarang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.